Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang kembali di channel Squing Ngoding. Baik, hari ini kita akan melanjutkan video sebelumnya, di mana pada video sebelumnya kita sudah bikin migration file ya, untuk nge-setup database dan table yang kita butuhkan untuk aplikasi kita. Hari ini kita akan coba untuk masuk ke dalam fiturnya. Adapun dari hal yang saya pelajari, nanti mungkin teman-teman bisa sharing juga. Kalau dalam bangun software development itu ada baiknya kalau emang kita punya waktu, timeline, dan sekuritas adalah hal yang penting dalam prosesnya, dalam aplikasi kita. Nah, itu lebih baik kita bangun fitur autentikasi dulu gitu. Nah, kalau memang yang diutamakan dulu adalah fitur utamanya, maka autentikasi mungkin bisa datang belakangan gitu ya. Nah, di sini kita akan mulai dengan autentikasi karena kita mungkin memiliki waktu yang lumayan ya. Jadi di sini pertama-tama kita akan bikin registrasi untuk user baru gitu. Sebelum itu saya akan sedikit memperbaiki, ada hal yang memang harus saya perbaiki, di mana di file user ini itu saya akan ubah bukan username tapi menggunakan nama. Jadi nanti kalau login user cuma bisa menggunakan email dan password, tapi nama ini untuk kita tampilkan di profilnya nanti gitu ya. Jadi ini saya ganti untuk nama. Terus di bagian app, di bagian config, kita lihat di app.php. Nah, ini ada kemarin tuh kita ubah base URL ya. Dan ada satu lagi, index.php ini harus kita hapus supaya nanti kalau dia melakukan action gitu untuk request gitu ya, ke menggunakan metode post gitu ya, itu enggak lagi nge-request dan nambahin index.php tadi gitu. Jadi ini kita hapus saja gitu. Oke. Sejauh ini aja. Ini saya migrate ulang ya. Spark migrate refresh. Oke. Nah, kalau udah seperti ini, kita akan bikin sebuah controller untuk ngehandle registrationnya. Sorry, sebelum saya bikin sesuatu yang bisa ngehandle registrationnya, kita akan ngeekstrak file register HTML yang ada di file starbootstrap sbadmin 2 kemarin ya. Jadi saya bisa open filenya. Teman-teman kalau belum ada, diekstrak dulu dari file ini. Ini filenya register.html. Nah, di sini saya akan copy. Ini nanti akan saya masukkan sebagai view kita gitu. Di bagian views, terus kita bikin new file. Sorry, views, new file, terus namanya out register.php. Ini saya paste. Setelah saya paste, ini saya close saja. Yang kemarin di bagian template kemarin, yang bagian nextnya, ini kita copy sih bagian-bagian CSS dan JS-nya gitu. Ini saya copy registernya. Ini terus JS-nya juga kita copy gitu ya. Oke. Oke. Nah, kalau udah seperti ini, kita akan bikin controller baru. Kita bikin PHP Spark make controller untuk si outnya. Jangan, kita bikin langsung registration nih gitu. Registration. Jadi dia khusus menangani bagian registrasi. Oke. Nah, kalau udah ada, kita lihat di controllernya udah ada registration yang udah dibikin dengan class registration, extend ke base controller. Nah, di base controller ini ada beberapa hal yang ingin saya aktifkan dulu, nanti akan kita gunakan. Kita akan gunakan nanti seperti validation. Namun saya juga akan aktifkan session supaya nanti ke depan kalau kita udah perlu session udah kita aktifkan dan kita tidak lupa gitu. Jadi di sini contohnya, ada contohnya seperti kita di session terus kita loadnya di config service session gitu. Ini saya aktifkan aja terus. Ini. Terus saya juga bikin this validation. Untuk validation formnya nanti saya ambil validation. Nah, ini ada warning ya, karena dia nggak ngedetect properti dari sessionnya sendiri. Ini bisa kita define di atas seperti di atas ini gini. Dan ini juga supaya bisa diakses nanti dari kelas turunannya ya. Gitu. Nah, kalau udah seperti ini, kita close saja. Nah, di bagian ini di indeksnya kita akan nge-return view. Kita akan nge-return view
out register. Selain out register, kita juga akan nge-return beberapa hal. Title-nya registration page. Ini kita gunakan nanti untuk title pada page registrasinya gitu. Terus validation dan dari this validation gitu. Nah, di bagian register.php ini kita ubah menjadi php echo dollar. Tadi apa kita kirim? Kita kirimkan title. Maka kita tulis title di sini. Gini. Nah, kalau udah seperti ini, kita jalankan server kita dulu. Kita ke bagian routes. Di bagian routes ini kita akan nambah beberapa hal. Salah satunya saya akan ubah default controllernya. Jadi saat user itu mengakses base URL kita, dia akan diarahkan bagian login dulu. Ini memang metodenya belum ada, kontrolnya belum ada, tapi kita bikin terus gitu. Nah, di sini kita akan nambahkan beberapa hal. Routes get, kalau dia ke bagian registration, dia akan diarahkan ke controller registration dan metodenya index. Nah, nanti untuk save data user kita akan butuh metode post. Terus dia ke registration, kemudian dia ke store gitu. Dan ini akan metodenya store juga gitu ya. Kurang lebih seperti ini untuk rootsnya sementara. Nah, di registration controllernya cukup seperti ini, dan di view-nya yang tadi kita copy itu. Nah, kalau udah seperti ini, sekarang kita akses localhost registration. Kita akses, ini ada error katanya validation tidak dideteksi ya, this validation. $this validation base controller. Mungkin karena kita belum ada session ya untuk validationnya ini sendiri gitu. Jadi pemanggilan pertama langsung dia nggak bisa dipanggil gitu. Oleh karena itu mungkin kita nggak pakai dulu. Untuk bikin view ini kita bisa komentari atau kita hapus saja. Ini saya komentari aja. Terus kita lihat aja dulu untuk halaman registrationnya. Nah, ini halaman registration seperti ini tampilannya. Nah, di sini saya akan coba untuk hapus gambar ini. Kita ngambil di sini cuma namanya, terus email, password, repeat password, dan yang ini kita hapus semua selain button register account ini dan 2 hyperlink ini. Setelah itu kita lihat ke sini, kita akan ngehapus yang namanya image. Ini ya. Dia dia ini pakai CSS. Di CSS-nya di load image-nya. Nah, ini teman-teman bisa ambil di SB admin 2 di sini. Teman-teman cari BG image, BG register ya. Nah, di sini kalau teman-teman mau ganti bisa ya, diganti aja. Saya nggak ganti, bahkan saya hapus gitu ya. Ini saya hapus. Saya lihat dulu. Sekarang ini udah berpindah ke kiri. Kita mau ini ke tengah dulu. Kita tengahin dia dengan ini aja kita pakai. Jadi ini kolomnya nanti kan cuma satu kolom nih, nggak perlu kita bagi tadi. Kalau tadi kan kita bagi nih, untuk gambarnya 5, untuk data form datanya itu 7. Sekarang ini nggak perlu kita bagi lagi, ini kita hapus. Tapi di sini kita margin auto kiri kanannya atau tengahnya. Tapi ini udah terlalu besar, kita kecilin lagi. Berarti sekarang di bagian mana ya? Di bagian sini ya, kalau salah saya. Bagian sini baru kita bikin 7. Oke. Seperti ini ya yang kita mau, dan kita akan hapus beberapa komponennya. Misal kita hapus yang tadi adalah ini ya. Kita nggak butuh form group row, kita ambil ini aja. Tuh. Kita hapus, ini kita hapus. Terus ini kita ganti. Kita pakai name juga di sini. Name-nya itu adalah nama. Terus ID-nya itu kita pakai nama juga. Sini nama. Ini ya. Oke. Terus ini email, ID email. Jangan lupa name-nya, karena nanti name ini untuk kita request postnya gitu ya. Kita kirimkan ke
ke method store supaya di save nanti gitu. Email, ini email address boleh. Terus ini ada untuk password. Untuk password juga kita bikin kayak di atas, nggak perlu row gitu, karena dia nggak perlu row. Jadi ini kita nggak perlu. Oke. Terus ini kita copy aja satu. Ini ya, cara lihatnya. Oke. Terus ini juga seperti ini. Oke. Register account tetap ada. Terus yang di bawahnya kita hapus sampai, coba ini kita hapus sampai sini dulu. Forgot password tetap ada. Jadi ini nanti kita arahkan dia kemana? Ini nggak perlu sih, nggak perlu kita arahkan. Kita nanti bikin button di sini sih. Ini kita hapus, ini kita ganti, maksud saya. Ini nanti akan saya ganti, misal seperti ini boleh lah. Terus sementara ini kita hapus, ini ya. Kita arahkan ke root login dan root forgot password. Kemudian di register account ini kita bikin button lain, button ini ya. Dengan type-nya itu submit. Terus kita bikin kelas. Nah, kelasnya itu button primary, terus button block supaya dia melebar ya, ngefill gitu. Dan yang lain saya juga nggak menggunakan control user ini, kelas ini, karena saya maunya yang default aja, yang biasa. Saya hapus. Terus ini saya ganti jadi register aja. Sorry, seharusnya ini di sini. Ini saya ganti jadi register. Button type submit, udah register, udah seperti ini. Kurang lebih seperti inilah. Sekarang saya refresh. Oh, masih ada yang kurang pas nih di bagian nama. Oh ya, ini ya. Coba kita hapus. Refresh. Ini kita hapus div class form group. Seharusnya dia dengan ini gitu. Nah, ini kita nggak perlu. Oke. Apalagi ini masalahnya. Oke, seperti ini. Terus di bagian buttonnya ini kita juga butuh. Ini kita copy aja. Ini divnya kelebihan. Atau boleh lah yang tadi. Ini kita naikkan ke atas. Oke. Nah, seperti ini ya. Kurang lebih seperti ini untuk tampilannya. Nah, sekarang kita kalau mau isi data nama, email, password, repeat password, nah pas dia lakukan registrasi di backendnya nanti akan dilakukan validasi gitu ya. Saat ini saya akan commit dulu. All git commit min m, terus saya beri namanya feed create registration form. Terus di bagian controllernya, nah di bagian controllernya sekarang kita akan bikin metode baru. Kita beri nama dengan store gitu ya. Nah, di sini kita akan melakukan validasi. Kita akan bikin rules. Di sini teman-teman bisa lihat di bagian validation. Di sini teman-teman bisa nge-explore sendiri aja gitu. Jadi penggunaan validationnya itu kurang lebih seperti apa gitu ya. Yang saya contohkan ya kan langsung ngevalidasi gitu. Nanti kalau mau detailnya lebih lengkap, penggunaan validasi ada di sini. Dan juga nanti rulesnya bisa dilihat, misal paling bawah ya biasanya. Nah, ada dia ini bagian rules gitu ya. Ini aturan-aturan gitu untuk ngevalidasi input yang kita kirimkan gitu ya. Jadi di sini saya akan bikin rules gitu. Dan penulisan rules itu ada banyak cara gitu. Nah, ada seperti contoh ini, atau nanti ada cara lain gitu. Nah, ini untuk semuanya Copilot memang sangat membantu ya. Atau kita mau custom boleh. Misal kita custom, kalau salah saya dia seperti ini ya. Kita bikin array lagi. Terus kita bikin, nah ini rulesnya apa? Rulesnya require. Terus kita bisa bikin errorsnya. Jadi kita bisa ubah ke bahasa Indonesia gitu, atau kita tetap memakai yang defaultnya. Nah gitu ya teman-teman ya. Ini seperti ini ya. Ya seperti ini.
Ini kita bedakan lah satu untuk nama, kita lihat seperti ini. Udah setelah ini kita ngecek apakah dia berhasil divalidate atau enggak gitu. If this validate, if this not validate gitu bacanya, istilahnya kalau ini nggak berhasil divalidasi, kalau dia error gitu, maka kita nggak return seperti ini. Saya akan bikin variabel baru yang menampung error, semua errorsnya. Saya bikin key-nya itu berdasarkan fieldnya, name, nama untuk nama, dan di bawahnya untuk selanjutnya gitu. Ini ya. Oke. Repeat password. Mungkin saya akan ubah nanti. Coba saya lihat di sini, kita lupa beri nama untuk password ya kayaknya. Ya, untuk passwordnya kita belum beri nama. Beri password. Terus di sini name-nya itu, name-nya itu saya beri dengan password juga. Di sini saya bikin boleh lah repeat password boleh. Atau saya bikin ini password confirmation. Gitu ya. Terus name-nya juga sama. Gini kurang lebih. Nah, di sini saya bukan repeat password lagi tapi password confirmation. Nah, jadi kalau kita lihat rulesnya adalah untuk nama rulesnya itu require, jadi wajib dia ada. Errorsnya kita custom pesannya kalau fieldnya ini nama harus diisi gitu. Atau nama wajib gitu ya, wajib diisi atau wajib ada ini. Oke. Terus emailnya itu require dan dia valid email, dia harus valid. Gimana dimaksud dengan valid email? Dia ada @-nya, nanti terus ada berakhiran biasa ada dot gitu. Misal abcd@mail.co gitu. Nah, terus kita bisa bikin unique. Jadi kan emailnya di database kita kan kemarin unique dia. Nah, jadi kita bikin unique supaya dia nggak ada redundant ataupun multiple gitu ya. Jadi dicek kalau udah ada yang daftar pakai email itu yang nggak bisa lagi gitu. Jadi kita bisa bikin nah gini, users email. Artinya apa? Users ini adalah table. Di mana dia ngecek emailnya itu udah ada atau belum di table users kolom email gitu ya. Nah, password require untuk lengthnya, untuk ukurannya itu paling kecil minimum 8. Jadi dia harus minimal 8 karakter gitu. Nah, untuk confirmationnya itu wajib match dengan password, wajib sama gitu. Gitu ya. Nah, kalau udah seperti ini kita bikin error. Terus nanti saya akan nge-return pakai JSON. Nggak error tapi saya bikin dulu array status. Dia akan false. Saya akan bikin dia false. Baru errorsnya itu diisi dengan errors gitu. Nah, ini untuk sejauh ini untuk ini aja dulu. Untuk yang namanya apa istilahnya? Untuk validasi ya dulu gitu. Oh, ini kita lihat oh ya, missing argument rules for validates. Ya benar, kita lupa apa yang divalidates gitu ya, rules yang di atas gitu ya. Nah, teman-teman kalau mau masukkan ini ke dalam boleh gitu, nggak pakai rules gini, copy aja taruh di sini. Cuman ini lebih mudah dibaca ya. Oke, kalau udah seperti ini saya bikin errors. Nah, di bagian sini saya akan menggunakan Ajax yang memang disupport oleh library jQuery gitu untuk melakukan request server side gitu ya. Nah, di sini saya akan menggunakan Ajax-nya atau jQuery-nya gitu. Saya nggak pakai vanilla JavaScript gitu. Jadi, teman-teman kita lihat tadi di bagian form. Di sini kita ada kelas user. Saya mau tambahkan ID satu lagi. Saya beri nama nanti form register gitu. Terus saya beri nama juga untuk buttonnya itu kelasnya ID-nya ID-nya itu button register gitu ya. Nah, kemudian di sini saya akan lakukan yang namanya dollar, terus dia form register. Kalau di submit, nah dia kan nanti ada banyak hal yang bisa dilakukan kalau dilakukan submit ya. Saya kita tekan tombol ini itu ada beberapa hal yang bisa dilakukan gitu. Jadi di sini saya akan coba untuk prevent dulu. Jadi menghalangi behavior dia, perilaku dia yang biasanya. Kalau kita submit kan dia biasanya ngarahnya ke actionnya, ke request URL yang mau kita tuju gitu kan. Nah, sekarang kita halangi dulu supaya dia nggak seperti biasanya gitu. Sorry, ini ya. Yap.
seperti ini. Jadi kalau sekarang kita submit dia nggak arah kemana-mana, dan saya akan coba untuk ngetes bikin alert. Oke gini, saya refresh dulu, saya lakukan register. Nah ada oke di sini. Oke, terus barulah kita lakukan yang namanya request Ajax, $Ajax. Terus saya bikin URL-nya, itu dia kemana? Kita ke registration seperti yang di root tadi ya, di roots tadi di sini. Mana? Nah ini. Jadi ke sana kita arahkan dia melakukan request data. Kemudian metodenya post, kemudian data type-nya dulu. Kita nanti mau kembali JSON juga gitu. Terus baru datanya form register serialize. Nah ini saya agak lupa sedikit penjelasannya, tapi bisa di googling aja. Serialize ini kayak dia ngambil data itu berupa teks. Nah gitu. Jadi apa yang diinput di formnya gitu, keluarannya itu nanti diserialiskan. Tapi kalau kita punya file gitu, punya upload file, nah itu nggak bisa pakai serialize untuk semuanya gitu ya. Kemudian before send, sebelum dikirim, sebelum dilakukan request, dia lakukan apa gitu. Nah saya mau di button registernya itu ada animasinya sedikit gitu. Dia ada register, terus apa nih? Nah ini ada langsung dibikin HTML-nya akan diubah nanti menggunakan font awesome, dimana dia pakai spinner gitu. Kita lihat dulu ya gimana pas kita klik. Nah dia ada loading kayak gini. Nah ada loadingnya. Nah terus kalau complete kayak mana? Kalau dia complete kayak mana ceritanya? Gitu. Kalau udah complete, buttonnya itu kita kembalikan ke semula. Pas dia udah istilahnya udah nggak eksekusi ya. Jadi kalau networknya cepat gitu, jadi langsung kembali ke semula. Kita lihat lagi sorry, kok nggak bisa. Kita cek soalnya. Nah ada error before send is not a function. Nah rupanya saya sedikit salah, sebenarnya before send itu harus function ya. Jadi kalau di sini saya akan lakukan yang namanya pakai ini, pakai arrow function, baru saya paste yang tadi. Terus baru di sini kita lakukan complete seperti yang tadi kita lakukan. Nah seperti ini. Ini saya refresh lagi. Ini jaringan kah? Oh ya, oh ini maaf, ini extension saya ya, bukan form kita. Nah saya lakukan register, dia error, tapi kita bisa lihat di sini itu ada loading dan kembali lagi ke teks semula register. Nah barulah di sini kalau dia requestnya itu berhasil. Nah kalau berhasil dia lakukan apa dan nerima apa? Dia kita nerima response gitu ya. Kita cek kalau responsnya itu true, bisa kita cek dengan response.status. Ini artinya sama dengan gini ya. Nah ini kita cukup pakai seperti ini kalau JavaScript. Terus apa yang kita lakukan? Nah untuk sementara kita akan nge-alert oke aja loh gitu. Tapi kalau dia nggak berhasil, kita lakukan apa gitu? Kalau dia nggak berhasil, pertama kita akan error tadi kan kita kirim nih. Kalau tadi dia nggak berhasil, nah ini kita kembalikan tadi errors dan statusnya false, artinya dia error, artinya dia nggak berhasil requestnya, istilahnya validasinya, sorry. Nah errorsnya akan kita kirim ke si Ajax-nya tadi, requestnya tadi gitu ya. Nah sampai sini di response itu adalah hasil requestnya. Terus ada berarti bentuknya errors gitu ya. Jadi kita bisa lakukan perulangan untuk errorsnya gitu ya, response.errors gitu ya. Kita nggak pakai ini, sorry. Wait a minute, kali sarannya. Nah kita akan melakukan perulangan untuk masing-masing errornya. Kita ambil key dan value-nya. Key-nya berarti ini, value-nya adalah ini gitu kan. Kita ambil key dan value, terus barulah kita ke bagian, sorry, kita ambil name-nya gitu ya. Gini. Ya, seperti ini. Jadi
nggak key. Sorry lagi, kita ambil name, baru kita ambil key-nya gitu. Nah, jadi kita ngambil setiap elemen dengan name key, berarti pada misal contohnya ini, dikirimkan error tadi kan, errornya dikirimkan. Nah, pada perulangan ini kan dilakukan each atau for each, berarti dia ngeulang setiap elemen sampai selesai gitu. Nah, pada elemen yang pertama contohnya kita kan ngambil key dan value. Nah, untuk elemen name dengan key-nya apa? Nama gitu ya. Nah, kita lihat di atas, diambillah ke sini. Nah, ini dia name dengan nama gitu. Terus kita add class gitu. Kita tambah kelas is invalid supaya nanti form inputan itu merah gitu warnanya. Terus kita nah ini. Jadi untuk name itu tadi lagi di elemen selanjutnya di nextnya kita isi HTML-nya dengan value. Value-nya apa? Ya error tadi, berarti dia nanti ini nama wajib diisi. Jadi kita contohkan sekarang sekali. Ini kita refresh lagi. Ya, ini telah ke register. Nah, ada error kalau kita lihat dulu. Katanya apa nih? Nah, error handle soal validation ya. Validationnya error gitu. Jadi kita lihat ke controllernya. Sorry, ini kayak kita hapus saja ya. Oh, ini saya udah betul sih seharusnya. Nah, setelah saya melakukan debugging yang panjang, katanya undefined register controller terus metodenya validation kan. Nah, dia nggak ngedetect this validation ini yang udah kita definisikan di base controllernya. Nah, teman-teman nanti kalau ada saran gitu ya, masukan gitu, gimana biar kita bisa ngambil this validation yang kita init di base controller ke controller derived classnya gitu. Seharusnya kan udah bisa kita ambil ya karena dia nge-extend ke base controller. Nah, saya juga bingung ini kenapa nggak bisa. Nah, kalau untuk supaya nge-solve solusinya, kita manggil validationnya itu di kelas itu sendiri gitu. Kelas itu sendiri ya. Misal kita mau validation gini. Sorry. Nah, gini. Jadi pemanggilannya langsung di metodenya kalau memang spesifik karena kan kita register ini cuma metode ini. Ya udah kita spesifik di sini. Kalau nanti di kelas yang memang butuh banyak validasi, ya kita panggilnya di constructor. Nah, jadi ini kita ganti nggak pakai this karena dia udah di dalam metode sendiri nggak di luarnya lagi. Kita hapus, nah kita validation, terus kita refresh. Nah sekarang saya klik register. Nah kita lihat sekarang udah muncul warna-warna invalid feedbacknya warna merah gini ya. Terus saya tekan ini. Nah ini kita lihat udah ada pesan errornya gitu, oke. Nah di sini masih ada yang kurang. Kalau pesan errornya itu nggak muncul di bawahnya. Kita cek di mana salahnya. Nah, kalau kita perhatikan di sini ya, di sini seharusnya bukan HTML karena kita mau memberikan value-nya itu teks gitu di next elemennya. Jadi dia di nextnya di mana? Di sini. Setelah ini kita kasih elemen baru dengan tulisannya teks gitu. Coba lagi. Mister masih error. Kita coba ini saya berikan input misal seperti untuk nama ya. Saya berikan di sini small gini ya. Terus nanti saya berikan kelas ya text danger. Sorry. Oke, text danger. Coba kita lihat gini aja dulu. Oke. Nah, sekarang udah muncul ya. Dan nama field is required. Nah, begitupun dengan lainnya. Nah, kalau udah seperti ini kita akan tambahkan semua elemen ini di setiap input ya. Ini terus teman-teman paste aja. Oke, saya save. Nah, sekarang saya refresh lagi, kita lihat pesan errornya. Nah, udah ada semua ya. Nah, kalau udah seperti ini, kita coba untuk sekarang masuk ke bagian kalau dia udah valid semua data yang kita masukkan, maka dia akan nantinya
akan di-insert ke database gitu ya. Nah, misal di controller kita perbaiki dulu sedikit di bagian sini, kita kasih agak beda. Jadi dia bentuknya adalah array, terus saya beri rules gini ya gini. Terus saya beri errorsnya itu, nah boleh gini, password mention does not match. Terus saya juga mau require-nya, sorry, required. Oke, ini information is required. Jadi dia nggak pakai label dari ini. Kita custom errornya. Saya register lagi. Nah, udah berubah ya. Oke, kalau udah seperti ini, kita lanjut ke tahap berarti di bagian sini ya. Nah, jadi else-nya kalau dia berhasil, kita tangkap dulu. Sebelum ini saya mau echo JSON encode, boleh gini encode, terus apa ya? Kita encode $this request get var, coba bisa nggak ditampilkan dalam bentuk JSON. Oke, register store. Nah, ini masih error. Kita berikan nama dulu, misal skui, email skui@mail.co, terus skui, misal skui aja. Kita lihat dia harus 8 karakter, 1 2 3 4. Nah, ini masih kosong, kita isi skui 1 2 3, tapi ini nggak match sama password. Jadi kita berikan 4 baru dia match. Nah, kalau dia udah match, kita lihat di sini. Nah, kita dapatkan email ini, nama, password, dan password confirmation-nya. Semuanya kita dapatkan. Nah, kalau udah kita dapatkan seperti ini, kita bisa nge-insert-nya. Tapi sebelum kita insert, passwordnya itu kita enkripsi dulu gitu ya. Jadi kita ambil apa passwordnya, password gitu ya, sama dengan $this request get post password. Terus kita mau $encrypted password, itu diisi dengan password hash, password, dan algoritmanya itu yang default aja. Nah, terus kita mau insert ke database kita kan. Nah, datanya kita berikan gini, nama, email, password. Tapi kita ada butuh beberapa lagi, seperti kita lihat di database kita apa, di bagian user ya. Ya, di bagian user kita ada yang namanya user level, ada is aktif, dan ada beberapa lainnya. Nah, ini udah otomatis ya. Jadi user levelnya ini kita akan berikan dia 1 untuk default ya, dan is aktifnya akan kita berikan 0 untuk not aktif gitu. Jadi nama, password, terus user level. Nah, ini kita berikan 1 defaultnya, terus is aktifnya 0 gitu. Nah, untuk bisa insert data ke database, kita butuh yang namanya model gitu. Nah, kita bisa melakukan perintah yang namanya PHP Spark make model user gitu. Nah, setelah kita dapatkan model user, kalau kita lihat di bagian sini ada model user, ada beberapa yang harus kita custom dulu. Kalau saya hapus semua ini dulu karena kita nggak pakai. Nah, deleted field, deleted add, kita lihat di sini mana tadi? Sorry, di bagian ini ya. Nah, yep, kita pakai yang defaultnya. Jadi ini udah ada deleted add, updated, created field, add format. Kita pakai ini kan, timestamp kalau salah saya. Ya, kita pakai timestamp. Jadi true. Nah, kemudian di sini kita lihat users, kita pakai namanya user ID untuk users primary key-nya user ID. Terus ini udah seperti ini aja. Use of delete, saya mau database itu nggak benar-benar dihapus, jadi datanya masih ada, cuma nanti usernya kita bikin nggak aktif lagi. Nah, saat dia lakukan delete, kita catat di deleted add kapan dihapus gitu. Jadi kita bikin true ini. Terus nah, allow with field ini yang bisa kita yang namanya manipulasi ya. Nah, ada beberapa, misal kayak gini, kita mau insert. Nah, kita yang bolehkan insert itu ke field apa aja. Nah, kita bolehkan ke nama, email, password, user level, dan is active. Nah, gini. Oke. Nah, kalau udah seperti ini, kita perlu panggil dulu.
Nah, kita perlu panggil dulu si modelnya tadi. Misal kita panggil dulu di atas ini ya. Use app models user ini. Nah, sekarang tinggal kita bikin $ model sama dengan new user. Nah, baru $model insert data gitu ya. Nah, setelah insert data, saya mau ngedelay dulu 1 detik gitu, biar enggak prosesnya itu enggak sekalian. Oh, nggak perlu kita delay, langsung aja. Nah, kita kembalikan bahwa statusnya udah berhasil dan kita kirimkan pesan berhasilnya juga. Jadi kita kirimkan pesan berhasilnya itu extraction success gitu ya. Nah, kalau udah sukses, jadi di bagian sini kan ini ada nih, kalau dia sukses nih, kalau true. Nah, kita berikan simple aja alert gitu, terus response.message, terus kita redirect ya. Dari direct Windows location href ke login gitu ya, ke URL login gitu. Nah, sekarang saya refresh ini dulu sekali. Terus saya beri misal skui ngoding. Nah, emailnya adalah skui@mail.co.id misal. Passwordnya skui1234. Kita lihat. Oh, ini 5. Nah, skui1234. Nah, sekarang saya register. Oh, ada error, katanya apa? Model class does not have a valid date format. Nah, harusnya apa? Harusnya, oh ya, kita nggak pakai ini pun nggak masalah. Jadi ini kita ini in date di sini, date time. Coba kalau kayak gini dia berhasil nggak? Nah, berhasil lah. Registration success. Sekarang kita diarahkan ke login yang dimana controllernya belum ada. Nah, kita cek di database kita apakah dia udah berhasil di-insert atau belum. Kita lihat di tabel users. Nah, udah ada satu data ya dengan data-data yang udah kita insert tadi. Nah, karena ini akun ini akan saya bikin admin ke depannya, di sini kita akan secara manual kita akan bikin dia menjadi admin dengan cara user levelnya saya ubah menjadi 2. Terus is aktifnya otomatis kita aktifin gitu dulu. Mungkin itu saja untuk bagian registrasinya. Jika ada saran, perbaikan terkhususnya seperti tadi terkait pemanggilan validation, nah teman-teman bisa berikan di kolom komentar ya saran-sarannya. Nah, baik, mungkin itu aja. Sekian dan terima kasih.